Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengaku tidak ada mafia yang ingin mendukungnya di Pilpres, lantaran enggan mewujudkan perubahan di pemerintahan selanjutnya. Hal itu dia ungkap dalam acara Desak Anies di Ambon, Senin 15 Januari 2024, kala menjawab pertanyaan terkait mafia besar yang melindungi di balik regulasi negara. Dia menuturkan, kesederhanaan kampanyenya sama sekali tidak didukung para mafia. Anies menyebut kampanyenya didukung perjuangan rakyat yang menghendaki perubahan. Lebih jauh, Anies mengajak publik untuk ikut berjuang bersama di Pilpres nanti. Dia berjanji untuk mempermudah regulasi bagi semua pihak. Saya sampaikan pada semua, yuk kita berjuang sama-sama supaya tanda tangan nanti itu bisa dipakai nanti untuk kepentingan bersama, bukan kepentingan sekelompok orang yang selama ini menguasai tandasnya. Kalau kita amati dari mulai Anies dicalonkan oleh Partai Nasdem, cobaan dan rintangan datang silih berganti, mulai dari penolakan kehadirannya di sejumlah daerah, pengrusakan baliho, sampai dengan teror yang mengerikan. Tak hanya itu, narasi yang dibangun oleh pembenci Anies sangat masif sekali, tetapi semua itu tidak mengendorkan semangat Anies dan pendukungnya. Ada yang menarik dalam setiap kampanye calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan mengaku seringkali dituntut membuat kontrak politik dengan masyarakat di setiap kampanyenya. Bahkan kata dia, hal serupa sempat dialami kala berkampanye di Pilkada 2017 sebagai Gubernur DKI Jakarta. Kala itu, Anies mengaku tidak mendaftarkan diri sebagai seorang calon gubernur, tetapi diminta maju dalam kontestasi. Pada saat berkampanye sebagai calon gubernur DKI Jakarta, Anies mengaku diminta berjanji untuk menyelesaikan masa tugas 5 tahun. Pasalnya, pemimpin Jakarta sebelumnya pindah tugas dan meninggalkan kontrak politik yang belum diselesaikan. Anies pun meminta untuk tidak menghukum dirinya karena kontrak politik yang dijanjikan orang lain. Dia meminta publik menilai kinerjanya untuk melunasi janji kampanyenya di Jakarta. Oleh karena itu, Anies mengaku janji kampanyenya yang digaungkan telah melalui proses kajian yang panjang termasuk di Jakarta. Dia mengaku ingin setiap janji bisa dilunasi. Di Jakarta kami berhati-hati dalam berbuat janji karena kami ingin setiap janji bisa dilunasi, tegasnya. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan turut mengomentari pernyataan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani yang menggaungkan Pilpres 1 putaran. Anies menegaskan keputusan gelaran Pilpres berada di tangan rakyat. Dia menegaskan 1 maupun 2 putaran Pilpres tidak ditentukan berdasarkan selera elit politik. Anies menilai seandainya elit politik menentukan gelaran Pilpres 2024 berjalan 1 putaran, terindikasi adanya rekayasa yang tengah dilakukan untuk kemenangan satu pihak. Lebih jauh, Anies menegaskan gelaran Pilpres 2024 menjadi keputusan rakyat. Menurutnya, gelaran Pilpres sejatinya milik rakyat. Harus ingat, ini adalah pemilihan milik rakyat. Biarkan rakyat yang berkuasa, bukan kita-kita yang memiliki kuasa untuk menentukan tandasnya. Sebagaimana diketahui, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani meminta kader dan relawan memenangkan pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka dalam 1 putaran. Menurutnya, kemenangan Prabowo Gibran dalam 1 putaran menjadi keharusan yang mesti diwujudkan. Dengan begitu, kata Muzani, rakyat tidak akan terpecah belah lantaran ditemui upaya-upaya disintegrasi bangsa. Menangnya Prabowo Gibran 1 putaran untuk menjaga kebinekaan dan Pancasila kita. Kita harus jaga persaudaraan kita, persatuan kita, kebersamaan kita agar tidak terkoyak, tercerai-berai, terbelah-belah. Tanda-tanda bahwa ada upaya untuk membelah masyarakat seperti 2019 yang dikeluhkan banyak pihak dan itu menjadi catatan demokrasi dari semua pihak, tambahnya. Baik, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe.